Welcome guys, lagi sama aku Aziz di channel Z30F. Sambil makan ya. Dan kali ini aku bakal mau ngejelasin perbedaannya swasta sama yang negeri. Nanti aku edit nih, yang di sini swasta, yang di sini negeri. Buat teman-teman yang mau jadi pemagang. Karena ketepatan aku udah satu tahun di sini. Ya 1 tahun. Pas banget 1 tahun. Bulan 3. Dulu aku dulu aku kesini ya. Itu pakai sistem swasta, LPK swasta. Jadi urutannya tuh nanti aku kayak gini ya. Urutannya tuh gini. LPK cabang, LPK yang aku tuju di desa maksudnya. Terus yang kedua ini LPK SO. Nah, setelah SO ini dapat wawancara, baru dapat job, maksudnya dapat SO, dapat job. Nah, baru deh bisa langsung dapetin keberangkatan atau jobnya kita yang di Jepang ini. Cuma kalau yang di negeri ini agak ribet. Kalian join LPK cabang atau LPK biasa mungkin yang belajar bahasa gitu. Nah, nanti ada tes nganterin kalian guys ke tempat pelatihan IM Japan namanya. PT IM, kalau sebetulnya kayak perusahaan gitu loh. Se-nasional Indonesia. Nah, di sini nih nanti apa dari pelatihan ini itu tes kalian tuh se-Indonesia. Jadi namanya itu IM Japan. Nah, setelah IM Japan, kalian tes fisik segala macamnya, mata ini itu. Pokoknya banyak deh dari atas sampai bawah tesnya. Nah, setelah kalian udah tes segala macamnya ini, nah nanti baru tuh kalian bakal dikasih bukan dikasih ya, lebih tepatnya kayak kalau dari kata teman-temanku tuh dari IM Japan nanti kalian dikabarin kalau ada tes job ini, job ini, job ini, job ini, job ini gitu. Nah, nanti kalian baru join gitu, baru kayak wawancara sama orang jobnya tersebut. Aku nggak terlalu paham ya soal yang IM Japan ini. Soalnya aku sendiri yang pakai swasta. Kalau soal swasta mah intinya simple, seret gitu doang. Kalau yang IM Japan ini agak lama. Dari cabang, tes fisik, IM Japan, job tes wawancara, habis wawancara itu aku nggak paham sampai sini. Biasanya kalau dari tes wawancara ini selesai, nanti kamu kayak pelatihan lagi, namanya pelatihan bahasa. Itu lebih intens, lebih intens, lebih kayak mendalam gitu loh. Bahasa kalian yang harus didalami. Nah, sedangkan yang swasta ini nggak terlalu instan-instan amat. Tergantung sama LPK kalian ya. Tanda kutip tergantung sama LPK yang kalian tuju SO-nya ini. Nah, kalau yang bahasanya IM Japan ini kalian benar-benar harus harus apa? Namanya apa ya? Lebih tepatnya lebih intens, lebih dalam gitu loh belajarannya, dari bahasa, fisik, terus rambut kalian yang harus digundul. Kalau di swastaku ini nggak perlu nggak perlu sampai gundul kok, bebas. Dan sampainya di Jepang juga itu nanti yang nerima itu kumiai kita guys. Ambil makan jeruk ya, jeruk anggur. Yang kalau udah nyampe di Jepang juga itu yang nerima itu kayak komiai kita. Nah, di komiai sendiri itu dibebaskan. Kalau di swasta yang aku nggak tahu yang lain. Cuma kalau di komiaiku sendiri itu dibebaskan, mau kalian rambut kalian mau disemir, mau dipotong mohak, mau gundul, mau diapapun itu terserah kalian. Soalnya kalau dari komiaiku sendiri, kalau yang basisnya swasta ini benar-benar kayak diberi hak gitu loh, kebebasan buat diri kalian, mau kalian mandiri gitu intinya. Intinya kalau kalian menurut kalian itu benar, ya silakan. Tapi kalau emang itu salah menurut peraturan di sini ya itu nanti kalian kena omel gitu. Cuma yang bahasnya IM Japan ini aku belum tahu. Dan ketepatan dari teman-temanku yang di sekitar sini tuh semuanya swasta gitu. Jadi aku masih belum
tahu buat yang apa? Yang IM Japan. Cuma kalau dari dulu, kalau dari segi pengalamanku sendiri, dulu itu aku juga bingung. Ada plus minusnya dari mau swasta, apa mau yang negeri. Negeri itu IM Japan maksudnya. Pertama tuh yang aku bingungin tuh adalah biayanya. Mungkin dari kalian juga sama sih. Kalau di swasta sendiri tuh biayanya mahal. Dulu jujur-jujuran aja dulu aku tuh pernah searching kalau kalau di swasta tuh hampir sampai 50-70 juta gitu. Dan bener dari pengalamanku pribadi aku habis hampir lebih 70 aja. Hampir lebih dari 70 gitu loh. Itu yang swasta. Cuma plusnya ya kalian kayak yang tadi disebutkan lebih dibebaskan gitu. Cuma kalau yang IM Japan ini negeri, kalau dari segi biaya dia murah. Murah banget cuma 20 atau 25 kayaknya kalau nggak salah. Dulu soalnya pernah pernah masuk salah satu LPK yang basisnya tuh negeri, sedangkan aku tujuannya swasta, soalnya pengen cepat berangkat juga kan. Jadi dulu tuh kalau pernah aku lihat brosurnya, kalau yang di swasta itu tes fisik segala macam MCU dan ini itu bla 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 bla. Itu totalnya sampai 25 itu sudah sampai kalian udah selesai pelatihan, pokoknya udah sampai berangkat lah. Itu total 25-an, 25 lebih, 25 30 sedikit gitu. Sekitar segitu. Nah, kalau yang swasta nih yang aku sebutin situ plusnya swasta sendiri kalau dari segi apa? Kalau kalau dari segi pelaksanaannya sendiri lebih cepat sih. Kalau dulu tuh aku juga punya temen satu LPK aku itu dia baru masuk seminggu di LPK cabang, udah dapet job dan pemberangkatannya pun juga dipercepat bahkan total dia total dia masuk LPK sampai pemberangkatannya itu cuma 2 bulan 15 hari 2 bulan 15 hari aku juga masih ada kontaknya sih itu sekitar 2 bulan sampai 15 harian gitu kalau tergantung kalau swasta kalau kalian hoki ya cepat cuma kalau agak lama itu mungkin sekitar 1 tahunan gitu kalau aku juga agak lama soalnya dulu 1 tahun aja dari cabang SO ini aku tiga kalian wawancara itu gagal. Yang satunya baru berhasil yang ini gitu. Itu sekitar total sampai pemberangkatan 1 tahun. Hoki-hokian kalau yang swasta. Cuma plusnya swasta sendiri saingan kalian tuh se-LPK itu aja. Se-LPK itu aja. Maksudnya se-LPKS itu aja. Di waktu wawancara ya kalian ya itu orang itu aja saingan kalian. Nah, yang kalau negeri ini agak berat. Kenapa aku sebutin soalnya yang negeri ini saingan kalian tuh senasional Indonesia. Jadi waktu pelatihan juga kalian lebih instan tuh lebih kayak dari rambut, kayak mata, gigi, badan, fisik segala macamnya. Bahkan kalau kalian lihat sendiri aku nih kacamata loh. Ini aku -1,5. Aku masuk swasta, kenapa? Kalau di swasta itu lebih dibebaskan. Bahkan temanku yang di sebelah sini tuh dia mata itu -4 anjir. Dia -4 masih bisa berangkat loh udah hampir 2 tahun di sini. Mau balik malahan, kontraknya mau habis gitu. Nah, kalau yang di negeri juga itu biasanya lebih ketat kalau soal mata. Biasanya beberapa job yang di atau pelatihan sewaktu di negeri itu mata kalian tuh nggak boleh minus. Nggak tahu ya, itu dulu sih pernah searching, kalau di negeri juga itu mata mata itu nggak boleh minus, guys. Lebih ke apa, harus normal gitu loh. Harus normal harus normal. Tapi di swasta juga, itu beberapa job emang dari pihak Jepangnya itu pengen mata kalian normal gitu. Ada yang ketentuannya kayak gitu, cuma kebanyakan mata ya terserah, matanya mau minus ya silakan aja gitu. Waktu sampai sini juga bahkan banyak kok yang kacamata, teman-temanku satu pabrik itu juga beberapa orang yang juga kacamataan minnya matanya minus. Nah, kalau buat teman-teman yang mau tanya, kalau misalnya pengen tanya sesuatu, kalian tinggal komen aja, guys. Kalau pengen pengen kontakkan, klik aja channelku atau klik di deskripsi ini.
Itu nanti ada kontakku, kalau kalian pengen tanya-tanya juga silakan aja. Kalau aku senggang atau nggak kerja ya aku jawab. Kayak beberapa orang dari kemarin tuh ada yang nge-DM juga, tanya-tanya. Gini ya, bentar ya. Nih, ada beberapa orang yang tanya-tanya kayak ini. Tuh, beberapa orang itu tanya-tanya, "Bang, total harganya tuh ke sini berapa?" gitu. Dulu LPK-nya LPK mana? Ada kok beberapa orang di IG yang tanya gitu. Oke.